Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan. Di sini kami mengambil multilinear regression. Kelompok kami di sini ada Audita Livasya, saya, lalu ada Ali Fadil, dan juga Rizky Kurnia. Apa itu multilinear regression? Jadi, itu adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Atau juga bisa disebut teknik yang digunakan untuk memprediksi, mengoptimasi, dan mengambil keputusan. Nah, cara kerjanya mengubah nilai parameter untuk mengurangi biaya yang merupakan tingkat kesalahan antara prediksi model dan nilai dalam dataset pelatihan. Di sini untuk konsep dasar itu persamaan multilinear regression. Di sini ada Y merupakan variabel dependent atau nilai yang ingin diprediksi. Lalu ada beta kosong yaitu intercept nilai Y ketika semua variabel independen bernilai 0. Terus di sini ada beta 1, beta 2 sampai beta N koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Lalu ada X1, X2 sampai Xn yang merupakan variabel independen. Lalu ada error term. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada asumsi multilinear regression, di mana asumsi regresi multilinear ini adalah sebuah kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi agar hasil analisis regresi dapat diandalkan dan valid. Yang pertama ada linearity, yaitu pada asumsi ini poin utamanya adalah bahwa kita perlu memastikan bahwa memang terdapat hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Misalnya dengan membuat scatter plot antara variabel dependen dan variabel independen tersebut. Terus yang kedua ada asumsi homoscedasticity, di mana asumsi ini adalah pada model linear regresi adalah bahwa varians dari kesalahan atau error dalam prediksi tidak bervariasi sepanjang rentang nilai dari variabel independen. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ali Fadil. Yang selanjutnya adalah non-autocorrelation. Asumsi non-autokorelasi dalam regresi linear mengacu pada asumsi bahwa tidak ada kolerasi antara kesalahan error dalam model regresi pada waktu atau antar observasi. Lalu yang selanjutnya ada non-multicollinearity. Multicollinearitas dalam regresi linear pada multilinear regression terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain. Dengan kata lain, salah satu variabel independen dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi menggunakan kombinasi linear dari variabel independen lainnya. Lalu yang terakhir ada normal distribution of error. Error atau kesalahan harus terdistribusi secara normal dengan rata-rata 0, asumsi 2, dan varians konstan O2, asumsi 3. Telah ditunjukkan sebelumnya, asumsi ini bukan merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai sifat statistik yang baik seperti unbiasedness dan minimum variance dari penaksir OLS. Selama asumsi pertama terpenuhi, maka estimator OLS akan menjadi best linear unbiased estimator, meskipun errornya tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja demo di Jadi di sini kita memiliki data yang mana data ini nantinya kita akan menghitung untuk memprediksi mengenai performa atlet olahraga. Ini kita memiliki 4 variabel yang mana 3 variabel ini merupakan independen dan satu ini merupakan dependen. Di sini ada S1 yang merupakan durasi latihan,
range durasi latihan ini dari 1 sampai 100 menit. Lalu ada intensitas ini juga range dari 1 sampai 100. Lalu ada frekuensi latihan X3, ini juga 1 sampai 100. Lalu yang terakhir untuk variable dependennya, performa olahraganya, yaitu dari 1 sampai 1 juga. Untuk di tabel selanjutnya, ini merupakan tabel yang akan kita gunakan untuk menghitung inverse dari matriks A nanti. Di sini terdapat X1 kuadrat, yang mana ini untuk perhitungannya merupakan X1 dipangkat 2, lalu mendapatkan hasilnya. Lalu selanjutnya ada X2 kuadrat dan juga X3 kuadrat. Di sini ada X1 dikali dengan X2, lalu X1 dikali X3, selanjutnya X2 dikali X3, lalu untuk selanjutnya variabel X1 dikalikan dengan dependent variabel Y. Selanjutnya dilakukan hal yang sama, X2 dikali Y, lalu ada X3 dikali Y. Untuk hasilnya ini yang akan kita gunakan di perhitungan selanjutnya. Mana untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Kurnia. Baik, untuk selanjutnya, untuk menghitung inverse matriks A, maka kita harus menentukan dulu matriks awal dari matriks A tersebut, yang mana di sini sudah terdapat rumus untuk menentukan matriks dari A, yang mana ada N, terus ada sigma X1, sigma X2, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini kita langsung memasukkan saja untuk matriks A-nya. Ini berdasarkan dengan sigma yang sudah ada pada tabel di atas ini. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan tabel matriks A, maka kita harus menghitung untuk nilai inverse matriks A tersebut. Dimana di sini kita menggunakan rumus M inverse untuk menghitung nilai inverse matriks A-nya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari matriks inverse A, maka kita menentukan nilai dari H atau vektor kolom, dimana untuk vektor tersebut sudah terdapat rumus seperti di sini, dimana terdapat 3 garis, yaitu ada sigma Y, ada sigma X1Y, ada sigma X2Y. Dimana untuk nilai-nilai yang ada pada matriks ini sudah terdapat pada tabel yang sudah kita buat di atas, dimana kita tinggal langsung masukkan saja. Nah, setelah kita mendapatkan nilai matriks inverse A dan juga nilai vektor, maka kita harus mengalihkan matriks inverse A dan juga vektornya agar kita mendapatkan nilai dari nilai A, nilai B1, B2, dan juga B3. Nah, untuk perhitungan tersebut kita menggunakan rumus M-MOOD, sehingga di sini kita sudah mendapatkan nilai untuk nilai A-nya, ini untuk nilai B1, B2, dan juga B3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari A, B1, B2, dan juga B3, maka kita langsung tinggal memasukkan saja keempat nilai tersebut kepada persamaan dari multilinear. Untuk perhitungannya akan diperjelas lagi oleh teman saya, Alif Fadil. Ya, untuk selanjutnya saya akan menghitung persamaan multilinearnya untuk menentukan hasil dari variabel dependennya atau variabel performa latihan. Di sini setelah perhitungan di atas tadi, kita mendapatkan nilai A, B1, B2, dan B3. Nilai ini akan digunakan dalam rumus persamaan multilinear, di mana rumusnya adalah A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3. Di sini saya sudah pernah membuat sebelumnya, yaitu durasi latihannya yaitu 60 menit, lalu
intensitas latihannya 75, lalu frekuensi latihannya 90, maka hasil yang akan didapatkan adalah 78,95. Selanjutnya ini kita akan coba praktek dari awal. Jadi misalkan durasi latihannya adalah 70, lalu intensitas latihannya adalah 50, frekuensi latihannya 20, maka hasil yang akan didapatkan adalah 48,54. Sekarang kita coba data yang lebih tinggi. Misalkan durasi latihannya sama dengan 90, intensitas latihannya sama dengan 95, dan frekuensi latihannya sama dengan 87. Maka hasil yang akan didapatkan adalah 94,70. Kesimpulan yang dapat diambil dari data multilinear regresi ini yaitu semakin tinggi nilai independen, yaitu nilai durasi latihan, intensitas latihan, dan frekuensi latihan, maka semakin tinggi pula nilai variabel dependennya, yaitu nilai performa latihannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Kita cukupkan saja. Sekian, terima kasih. Aduh.